Halo teman-teman semua dan Bapak Guru. Jadi di tugas kali ini kita disuruh untuk membuat video pembelajaran tentang masa reformasi yang ditandai dengan perbaikan dan perubahan dalam berbagai sektor kehidupan. Pada tugas ini kita diminta untuk membuat video pembelajaran tentang perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Nah, untuk lebih lanjut mari kita bahas dalam video berikut ini. Nah, teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita masuk jauh ke dalam materi kita akan membahas sedikit tentang pengertian dari reformasi. Apa itu reformasi? Nah, reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Nah, ini adalah pengertian dari reformasi. Nah, teman-teman dan Bapak Guru, reformasi ini lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda di berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang lebih parah lagi yaitu krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru atau masanya Pak Soeharto, Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Akhirnya muncul gerakan-gerakan dari mahasiswa dan juga masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya karena mereka menganggap bahwa Presiden Soeharto tidak mampu untuk mengatasi krisis yang melanda negara kita. Nah, setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Dalam waktu singkat, pemerintahnya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan pemerintahnya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Nah, ini adalah beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan dalam masa pemerintahan Habibie. Yang pertama yaitu mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Yang berikutnya itu kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Dan yang ketiga yaitu melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pres. Dan yang keempat yaitu jejak pendapatan wilayah Timur Timur. Yang kelima memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapus hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan narapidana politik atau orang-orang yang pernah mengkritik Presiden Soeharto pada masa itu. Nah, selanjutnya yaitu pengurangan jumlah ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Nah, ada juga kebijakan berikutnya yaitu Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Nah, setelah itu istilah ABRI berubah menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Selain dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Di antaranya yaitu merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, dan juga merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, membentuk Badan Penyihatan Perbank Nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga di bawah 10.000, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang berikutnya itu mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, itu adalah beberapa kebijakan dari masa pemerintahan Presiden Habibie setelah masa Presiden Soeharto.
Nah teman-teman semua, jadi setelah Habibie yaitu Presiden Abdurrahman Wahid dan selanjutnya mereka sudah membuat program-program yang membuat Indonesia sudah terlepas dari namanya krisis reformasi. Nah program-program yang sampai sekarang Pak Jokowi sudah melaksanakannya membuat Indonesia semakin maju. Sekian dari video saya, terima kasih.